Nabi Muhammad SAW. Ia adalah seorang yang terkenal karena kejujurannya dan sikapnya yang santun. Oleh karena itu, ia dijuluki Al-Amin, yang berarti dapat dipercaya. Selain itu, ia memiliki kecerdasan sehingga Nabi Muhammad SAW mampu memecahkan berbagai masalah dan perselisihan dengan bijaksana. Karena ia berhasil meraih kesuksesannya luar biasa baik dari ukuran agama hingga duniawi. Bapak Baharudin Yusuf Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, seorang teknokrat, cendekiawan, dan negarawan kebanggaan Ibu Pertiwi. Kepemimpinan Pak Habibie meski singkat, tapi meninggalkan makna berharga bagi Indonesia ke depan. Prestasi dan reputasi Pak Habibie sebagai ahli pesawat terbang berkelas dunia dan pelopor Indonesia penerbangan di dalam negeri menjadi suatu kebanggaan bagi rakyat Indonesia. Pak Habibie yang menuntut ilmu berkarir di Jerman pulang ke Indonesia karena niat dan panggilan untuk memajukan tanah air tercinta. Meski tidak mempersiapkan diri untuk menduduki jabatan politik, namun takdir dan skenario dari Allah mengantarkan Pak Habibie menjadi menteri, wakil presiden, hingga menjadi presiden. Sesuai dengan namanya, Habibie, artinya yang mencintai dan dicintai. Negeri ini kehilangan dengan kepergiannya. Sosok tokoh besar dan ilmuwan yang tulus dan totalis dalam mencurahkan pemikiran, karya dan semangat untuk kebaikan negeri, Pak Habibie tidak mudah mencari penggantinya. Meski beliau telah tiada, tapi cita-citanya akan tetap menginspirasi dan menyertai perjalanan bagi Indonesia mengharungi sejarah ke depan. Soekarno, tokoh Indonesia yang menginspirasi banyak pemuda Indonesia. Soekarno, Presiden pertama Indonesia, adalah salah satu tokoh panutan dan tokoh yang berpengaruh di dunia. Dia berintegrasi tinggi, disiplin, semangat perjuangan, dan memberikan peran besar dalam berkembangnya negara-negara di dunia. Contohnya Kuba, India, dan lain-lain. Soekarno juga merupakan tokoh yang disegani pemimpin-pemimpin dunia. Salah satunya Presiden Venezuela Hugo Chavez adalah sosok yang sangat mengagumi sosok Presiden Soekarno. Jadikan dari taku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat, dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Soekarno. Bung Tomo menjadi sosok penting yang mampu menggerakkan massa melalui orasinya. Bahkan ia menjadi ikon perlawanan bangsa menentang pasukan asing pada tahun 1945 di Surabaya pada tanggal 10 November. Dalam buku 100 tahun, tokoh yang mengubah Indonesia terbitan penerbit narasi disebutkan bahwa nama Bung Tomo identik dengan aksi heroisme rakyat Surabaya. Bung Tomo merupakan sosok pahlawan kelahiran Surabaya 3 Oktober 1920. Semangat patriotismenya terbukti sejak ia masih muda, di usia 17 tahun. Bung Tomo menjadi anggota Gerakan Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI dan dipercaya sebagai sekretaris Partai Indonesia Rakyat Palinda, cabang Tembok Duku, Surabaya. Kemampuannya dalam berorasi hadir di waktu yang tepat. Bung Tomo berhasil membakar semangat rakyat Surabaya lewat orasinya pada tanggal 10 November 1945. Anies Baswedan, seorang pemimpin yang cemerlang, telah membangun reputasi sebagai pemikir visioner di bidang pendidikan, tata kelola, pemerintahan, dan perubahan sosial di Indonesia. Dia dikenal karena gagasan-gagasannya yang segar dan solutin yang telah mengilhami banyak orang dan membentuk arah masa depan bangsa dalam dunia pendidikan. Anies memiliki visi yang kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Gagasan-gagasannya seperti Gerakan Indonesia Mengajar adalah bukti komitmennya untuk memperbaiki sistem pendidikan dan menciptakan generasi muda yang cerdas dan berintegritas.
Dia adalah sosok yang patut diacungi jempol dan menjadi inspirasi bagi banyak orang.